pelatih timnas Guinea U23 Kaba Diawara mengungkap masalah yang dihadapi anak asuhnya jelang laga perebutan tiket Olimpiade 2024 melawan timnas Indonesia U23. Diawara menyoroti ketidakmampuan skuad arahannya dalam melakukan penyelesaian akhir. Hal itu membuat Guinea U23 gagal lolos langsung ke Olimpiade 2024 via jalur Piala Afrika U23 2023. Hal yang harus dihindari adalah dominasi dan tidak mencetak gol, seperti yang terjadi pada Guinea selama Piala Afrika U23 2023. Kami harus efisien, bisa memberikan hasil nyata dari kesempatan pertama. Kami tidak boleh berbuat kesalahan, tetap konsentrasi dan bermain pintar agar tidak terkena serangan balik atau dihukum penalti, ujar Diawara. Selama Piala Afrika U23 2023, Guinea mencetak 5 gol dari 3 pertandingan fase grup. Sementara pada babak semifinal dan perebutan peringkat ketiga, Guinea gagal mencetak gol. Sebelumnya Diawara sudah memantau timnas Indonesia U23 dan menilai skuad besutan Shin Tae-yong adalah tim tangguh dengan organisasi tim dan disiplin yang baik. Indonesia merupakan tim yang terorganisasi dengan baik. Disiplin adalah jantung dari permainan mereka. Mereka juga tangguh. Wakil Asia kelebihannya tidak mudah menyerah. Selanjutnya tergantung kami. Bagaimana caranya menemukan solusi melawan tim ini pada 9 Mei nanti? Apakah dengan kecepatan atau dengan kelebihan fisik? Kata Diawara. Guinea dan Indonesia akan bentrok di markas latihan tim nasional Prancis di Clairefontaine pada 9 Mei nanti. Saat ini sudah ada 15 tim negara yang lolos ke Olimpiade Paris dan tersisa 1 slot lagi. Pemenang laga bakal dipastikan tergabung di grup A bersama dengan Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta pengertian Cerezo Osaka. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 memerlukan tenaga Justin Hubner. Timnas Indonesia U23 telah mengembalikan Justin Hubner ke Cerezo Osaka pada awal Mei 2024. Ketika itu, skuad Garuda Muda baru mengakhiri Piala Asia U23 2024 di posisi keempat. Memang Timnas Indonesia U23 kehilangan Hubner yang dipanggil oleh Cerezo Osaka. Saya sudah berkirim surat ke Cerezo Osaka untuk bisa kembali membantu Timnas Indonesia U23, ujar Erick Thohir. Namun, Timnas Indonesia U23 masih membutuhkan Justin Hubner. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Guinea pada Kamis di NF Clairefontaine and Yvelines dalam playoff Olimpiade 2024. Mengingat Liga Jepang baru menjalankan beberapa pertandingan bukan akhir musim, Erick Thohir pun berharap Cerezo Osaka melepas Justin Hubner ke Timnas Indonesia U23. Karena toh di Liga Jepang belum babak-babak akhir, baru babak permulaan. Saya berharap Cerezo, dan tentu pemerintah Jepang, tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Saya berharap Cerezo juga terus membantu sepak bola Indonesia. Sekarang, kita minta lagi Hubner untuk kembali, tutur Erick Thohir. Pemain keturunan yang mentas di Liga Champions, Kevin Dix disebut bahwa dirinya akan mudah dibujuk agar bisa membela timnas Indonesia karena hasratnya memperkuat Belanda sudah tidak ada. Kevin Dix merupakan pemain keturunan Grade A. Ia berkarier di FC Copenhagen yang mentas di Liga Champions musim ini. Meski kariernya terhitung cemerlang bersama klub Denmark ini, Kevin Dix belum pernah mendapatkan panggilan ke timnas Belanda. Terlebih tim Oranje kini memiliki bek yang tangguh seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Nathan Ake. Peluangnya pun kecil bisa main dengan timnas Belanda. Kevin Dix sendiri terakhir kali mendapatkan panggilan untuk bermain di Belanda U21. Maka dari itu, ia bersyarat andai memilih timnas Indonesia. Pemimpin redaksi media Belanda Voetbal Primeur yang bernama Denny van Laar juga mengatakan bahwa bek berusia 27 tahun ini akan gampang dibujuk agar membela skuad Garuda. Kevin Dix adalah pilihan bagus untuk Indonesia. Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya dan itu mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan tentang Indonesia, ucap Van Laar. Meski begitu, halangannya adalah restu dari orang tua. Sebab Kevin Dix sebelumnya juga sempat masuk rencana naturalisasi tahap pertama. Akan tetapi, ia dan Mads Hilgers tidak dilanjutkan karena salah satu alasannya tidak mendapatkan izin dari orang tua. Namun, jika pikirannya berubah, bukan tak mungkin bek FC Copenhagen ini akan merapat ke skuad Garuda. Apalagi belum lama ini, ia juga berkomentar di postingan pemain-pemain keturunan yang membela timnas Indonesia.
Kabar baik untuk para pendukung timnas Indonesia lantaran PSSI bakal melobi FIFA agar pertandingan kontra Guinea di playoff Olimpiade Paris 2024 bisa disiarkan. Sebelumnya, FIFA telah resmi mengumumkan bahwa duel timnas Indonesia versus Guinea yang berlangsung pada Kamis mendatang bakal dilangsungkan tertutup. Dengan kata lain, para fans tidak dapat menyaksikan langsung pertandingan yang digelar di INF Clairefontaine, Paris, Prancis tersebut. Tak cuma berlangsung tertutup, duel penentuan ke Olimpiade Paris 2024 tersebut juga hanya bisa disaksikan melalui aplikasi FIFA Plus. Akan tetapi bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut bakal jadi kendala lantaran para fans harus menggunakan VPN untuk melihat pertandingan di FIFA Plus. Oleh sebab itu, PSSI pun sekarang berusaha untuk melobi FIFA agar duel timnas Indonesia kontra Guinea bisa disiarkan melalui TV nasional. Sejak selesai melakukan pertandingan melawan Irak, diketahui laga melawan Guinea digelar secara tertutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memerintahkan tim bekerja supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati pertandingan secara langsung. Ucap Arya Sinulinga dilansir dari akun Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Arya Sinulinga berharap FIFA bisa menerima permintaan dari PSSI agar masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menyaksikan pertandingan tersebut. Mari kita doakan upaya yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tutup Arya Sinulinga. Pemain keturunan Indonesia, Calvin Verdong, telah dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir masuk ke dalam program naturalisasi Timnas Indonesia. Momen penting itu pun diposting Verdong di Instagram pribadinya, yang mana banyak netizen justru salah fokus dengan komentar dua pemain keturunan lainnya, yakni Ole Romeni dan Mace Hilgers. Ya, saat ini PSSI masih terus memproses sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar dapat memperkuat Timnas Indonesia. Terbaru, kiper klub Amerika Serikat, Dallas FC, yakni Martin Paes, sudah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Kini PSSI mengumumkan dua pemain naturalisasi tambahan yang masuk ke dalam program naturalisasi. Pertama, pemain berusia 18 tahun yang kini bermain untuk FC Dordrecht U21 dan penggawa NEC Nijmegen yang berkompetisi di divisi utama Liga Belanda, yaitu Verdong. Verdong pun tampak senang hingga mengupload foto ketika dirinya bertemu dan bersalaman dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menariknya, dalam postingan terbaru Verdong tersebut, ada dua pemain naturalisasi lainnya, yakni Ole Romeni dan Hilgers, yang ikut berkomentar. Romeni meninggalkan kalimat "pemain besar" di kolom komentar, sementara Hilgers hanya menaruh emotikon mata hati. Jelas netizen pun ramai ikut mengomentari komentar Hilgers dan Romeni. Kebanyakan menanyakan kapan menyusul Verdong dan Jens Raven untuk masuk program naturalisasi. Namun nyatanya sejauh ini dua pemain tersebut belum memberikan sinyal untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Hilgers bahkan secara terang-terangan pernah menolak ajakan bergabung ke Timnas Indonesia karena merasa belum waktunya, sebab ia masih berusaha mengejar masuk skuad Belanda. Hal yang serupa juga berlaku untuk Romeni. Pemain FC Utrecht itu merasa masih terlalu cepat untuk meninggalkan peluang memperkuat Timnas Belanda. Jadi, ada tampaknya Romeni dan Hilgers dalam waktu dekat ini belum tertarik membela Timnas Indonesia.